Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita senantiasa menjalin silaturahmi, senantiasa memberi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umat yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang hebat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, di mana pada hari ini marilah kita bersama-sama belajar, berkolaborasi, saling berbagi, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, tujuan saya mengadakan diseminasi ini adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan sebagai aksi nyata di modul CGP, calon guru penggerak angkatan 7, modul 1.4, di mana di sana dijelaskan mengenai budaya positif di sekolah. Nah, dari tugas tersebut saya diharuskan melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sekolah kita sedikit demi sedikit bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi budaya-budaya positif yang senantiasa bisa bermanfaat untuk lingkungan kita di sekolah kita, khususnya kepada peserta didik kita, umumnya kepada kita semua selaku guru yang selalu berjuang untuk memberikan budaya-budaya positif kepada murid-murid kita. Nah, yang akan kita bahas dalam kegiatan kali ini tentang budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiganya kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, keenam segitiga restitusi, dan yang ketujuh keyakinan kelas. Dan ini merupakan budaya positif yang harus kita tanamkan dalam kegiatan kita belajar mengajar di sekolah. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru itu seperti apa? Jadi pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu harus belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alam itu harus sesuai dengan keinginan dan kemauan anak, juga kemampuan anak. Jadi jangan dipaksakan, anak tidak bisa melakukan hal A, kita paksakan. Jadi harus sesuai dengan kemampuannya. Karena di sini kita sekarang belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran itu kita harus senantiasa berdasarkan kodrat zamannya. Jadi pembelajaran zaman dulu kita tidak bisa lakukan di pembelajaran saat ini karena sudah berbeda zaman. Ya, kalau dulu misalkan anak hanya sebagai objek, jadi hanya mendengarkan, tetapi paradigma sekarang kita harus bisa merubah kebiasaan itu karena anak juga punya kemauan, punya keinginan, punya kreativitas yang harus bisa kita kembangkan. Mungkin seperti itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Jadi kalau tidak nyaman berarti artinya kita tidak disiplin. Mungkin seperti itu. Nah, sebagai di sini kita sebagai guru, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi dalam kegiatan positif ini diusahakan si murid itu punya kemauan dari dalam dirinya sendiri. Jadi jangan terus kita memberikan arahan, kita memberikan perintah,
tapi diusahakan si murid tersebut punya kemauan dari dalam dirinya sendiri, sehingga tanpa paksaan, tanpa sogokan atau tanpa apapun dia mau melakukan kegiatan atau melakukan disiplin positif tersebut. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu kemauan, motivasi yang ada dalam diri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain berarti itu motivasi ekstrinsik. Dan kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu mungkin Bapak dan Ibu guru juga sama memerlukannya, dan juga murid pun sama. Dimana kebutuhan dasar ini yang pertama itu untuk bertahan hidup. Jadi murid kita manusia itu ada dalam kehidupan ini senantiasa bertahan hidup. Kemudian kalau dihubungkan dengan murid di sekolah, artinya bertahan hidup di sini murid tersebut ingin merasa keberadaannya diakui di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita hubungkan dengan murid, maka murid itu ingin merasa nyaman di sekolah, ingin merasa nyaman di kelas, ingin mereka merasa diterima dan merasa mendapatkan kasih sayang dari kita selaku guru. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sana kadang-kadang kalau murid mau bisa melakukan sesuatu tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari orang lain. Dia ingin merdeka dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada kebebasan. Sama kebebasan tersebut, tapi di sini kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi tetap saja kita sebagai guru tetap menuntun, memberikan among kepada murid kita agar apa yang dia lakukan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian di sana ada kesenangan. Kesenangan di sana berarti ketika pembelajaran anak merasa senang, merasa tidak jenuh. Nah, itu diupayakan dalam paradigma pembelajaran yang baru. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia yang tadi, bahwa motivasi yang perilaku yang dilakukan oleh manusia itu ada 2 motivasi. Yang pertama itu ada dari dalam dirinya, intrinsik. Kemudian ada dari luar atau ekstrinsik. Nah, di sini kalau motivasi yang pertama, motivasi ekstrinsik itu ketika menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan hukuman disiplin diri karena dia takut dihukum. Artinya murid tersebut melakukan disiplin apabila dia merasa takut. Berarti otomatis kan kalau merasa takut ada yang ditakuti. Nah, yang ditakuti tersebut berarti kan berasal dari luar. Maka motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua ada mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi murid melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan dan penghargaan kan itu dari orang lain. Berarti motivasi tersebut juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang ingin kita capai saat ini dalam pembelajaran paradigma baru, bahwa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya murid ini melakukan disiplin karena ia sadar akan kebajikan dalam dirinya. Jadi dia tidak ingin imbalan, tidak takut hukuman, tapi dia melakukannya karena motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu merupakan motivasi intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu ada identitas gagal, maksudnya gagal di sini ketika kita melakukan hal tersebut. Ketika melakukan hal tersebut, maka ada dampak pada siswa tersebut, pada murid tersebut, yang bisa membuat murid tersebut menjadi minder, menjadi menyakitkan, ya. Karena di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu, yang pertama ada hukuman, yang kedua ada penghargaan. Ternyata bukan hanya hukuman yang membuat identitas disiplin murid gagal, ternyata penghargaan juga kadang bisa mengakibatkan gagal. Nah, di mana hukuman di sini? Ketika kita melakukan hukuman kepada siswa, maka yang dirasakan oleh siswa adalah yang pertama menyakitinya, menyakiti siswa, baik verbal maupun non verbal. Kemudian membuat siswa tidak nyaman, kemudian membuat murid takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Maka dia selalu menyembunyikan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, itu adalah
identitas gagal ketika kita memberikan hukuman kepada murid. Kemudian kalau penghargaan, mengapa penghargaan juga merupakan disiplin dengan identitas gagal? Karena dengan penghargaan itu kadang ada ketidakefektifan, ya, jadi tidak efektif. Kemudian ada merusak hubungan. Ketika ada siswa yang diberi penghargaan, yang lainnya kurang mengerti, kurang menyadari bahwa penghargaan tersebut karena prestasinya, kadang timbullah sifat iri. Kemudian ada mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan ranking. Ternyata ketika ini masalah ranking ini ada pro dan kontra, ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat dari sisi mana ranking tersebut bagus untuk siswa, sisi mana ranking tersebut tidak baik untuk siswa. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, artinya dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lain yang berupa penghargaan. Ya, jadi dia melakukan, bisa saja ketika kita tidak memberikan arahan, dia melakukan sesuatu itu dengan curang, ya, maka merampas hak menghargai dirinya. Ketika dia berbuat curang, maka dia tidak menghargai dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang kita harapkan sekarang itu adalah pembentukan disiplin budaya positif dengan konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi ini yang pertama itu penguatan jangka pendek, ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan, tetapi ada kalanya kehilangan waktu untuk merenung. Jadi konsekuensi itu siswa ketika melakukan kesalahan, dia harus tahu ketika melakukan kesalahan A, maka apa yang akan dia dapatkan dari kesalahannya tersebut. Berarti itu kan ada konsekuensi yang dia lakukan. Kemudian ada restitusi. Kalau restitusi di sini, murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sana ada teori kontrol, di mana dirinya memegang kontrol dan murid tersebut bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, antara konsekuensi dan restitusi yang harus kita tanamkan saat ini adalah dengan restitusi. Kenapa? Karena restitusi di sini adalah pemberian kesalahan. Jadi si siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia lakukan. Kemudian dia merenung apa yang telah lakukan dan itu apakah salah atau benar. Kemudian dia mencoba untuk memperbaikinya dengan caranya sendiri. Dan kita sebagai guru tetap mendampingi, tetap memberikan arahan untuk bisa memberikan perubahan perilaku pada si murid tersebut. Nah, karena dengan adanya keinginan dari dalam dirinya, maka si murid akan bersemangat untuk bisa merubah dirinya sendiri atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Kenapa yang tadi antara konsekuensi dengan restitusi kita harus lebih ke restitusi? Karena restitusi di sini memiliki pengertian. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika dia menyadari kesalahannya, mau memperbaiki kesalahannya atas inisiatifnya sendiri, maka ketika dia kembali ke kelompoknya, dia tidak akan minder. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan ketika orang lain tahu dia dihukum, maka ketika dia kembali lagi ke kelompoknya, maka dia akan merasa minder atau rendah diri karena dia langsung mendapat hukuman dari orang lain, ya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menuntut kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi si murid itu ketika melakukan kesalahan, dia sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka murid tersebut juga yang akan berpikir, oh seharusnya saya seperti ini. Kemudian memperbaiki hubungan yang tadi. Kalau dengan hubungan kadang terjadi hubungan yang tidak baik antara guru dan murid. Tapi kan kalau misalkan restitusi, guru kan hanya memberikan pendampingan, memberikan arahan, tetapi tidak menjudge bahwa dia itu salah. Yang harus melakukan menyadari kesalahannya itu adalah si muridnya tersebut. Kemudian ciri restitusi yang lain itu adalah tawaran bukan paksaan, ya. Jadi murid tidak dipaksa untuk berubah, tapi diberikan arahan dulu, ditawarkan dulu. Bagaimana kalau misalkan kamu tidak berubah, nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti kan murid akan berpikir, oh ternyata kalau saya tidak berubah akan tetap seperti ini, makanya saya harus berubah. Mungkin itu diusahakan meskipun pada
dasarnya sulit, tapi tidak salahnya kita senantiasa mencoba. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi apa yang dilakukan itu harus dalam dirinya sendiri. Gitu. Ketika dia melakukan perbaikan dalam dirinya, itu harus dalam dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika dia melakukan perbuatan, dia tahu dasarnya apa. Kemudian ketika dia mau berubah, dia juga tahu dasar atau alasannya seperti apa. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang tadi ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia mau berubah dengan karakternya sendiri. Ya. Kemudian menguatkan pada fokus pada solusi. Ya, jadi solusi itu konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau seperti ini perbedaannya, kalau kita dalam posisi sebagai penghukum, maka guru menghukum siswa tersebut misalkan hormat selama 10 menit di lapangan. Itu merupakan hukuman. Karena kita tidak memberikan alasan dulu siswa tersebut kenapa tidak mengerjakan PR. Kita langsung menjudge bahwa dia itu salah, langsung kita kasih hukuman yang harus dia lakukan. Kemudian guru juga kadang marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kemudian kalau dengan konsekuensi, nah, kalau dengan konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman, di mana guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menaati peraturan. Jadi kalau konsekuensi artinya siswa tersebut ketika tidak mengerjakan tugas, maka siswa tersebut tetap harus mengerjakan tugas, tapi di lain waktu seperti itu. Itu kan konsekuensinya. Karena kamu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya kamu harus mengerjakan PR sekarang, atau kamu harus mengerjakan PR nanti pada saat istirahat. Karena konsekuensi kamu tidak mengerjakan PR. Kemudian kalau restitusi, nah kalau restitusi ini berbeda dengan yang kedua. Jadi yang pertama yang guru lakukan itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi ketika siswa tidak mengerjakan tugas, maka kita tanya siswa tersebut, nah, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Maka dia akan berpikir, oh bu, saya melakukan pelanggaran ketaatan atau disiplin dan sebagainya. Otomatis kan jawaban tersebut datang dari siswa, bukan dari guru. Nah kemudian setelah itu, maka guru terbuka dan menghormati siswa dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika siswa tersebut sudah menyadarinya, kemudian siswa tersebut kita pancing untuk bisa berubah, nah itulah yang disebut dengan restitusi. Jadi restitusi itu kita melacak dulu apa yang menjadi dasar dia melakukan kesalahan tersebut, gitu, seperti itu. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Jadi kita itu di sekolah sebagai guru ada sebagai 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita merenung posisi kontrol yang manakah yang senantiasa kita lakukan. Di mana posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum biasanya guru berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, ya, menghukum ketika anak yang salah langsung dengan nada keras supaya melakukan yang diinginkan oleh guru. Itu sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol kita kadang pembuat rasa bersalah. Seperti apa pembuat rasa bersalah? Kadang kita suka berbicara seperti ini. Berapa kali ibu guru atau bapak guru harus beritahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Berarti kan otomatis dengan perkataan seperti itu, si siswa akan merasa bersalah. Oh, saya telah mengecewakan ibu guru saya telah mengecewakan bapak guru saya, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kadang kita memposisikan kita itu dengan siswa yang bermasalah itu sebagai teman. Bagaimana contohnya seperti apa? Maka yang kita katakan biasanya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, seperti itu kan? Kita sebagai teman, yuk bisa, kamu bisa lebih baik. Yuk dengan bapak, gitu kan? Berarti kan kita sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Posisi kita sebagai pemantau, dimana biasanya kita yang kita katakan itu kalau kita sebagai pemantau,
kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Ya, jadi seperti itu. Pemantau seperti tadi, kalau tadi pemantau itu sama dengan konsekuensi, melakukan konsekuensi kepada siswa yang bermasalah. Kemudian kita sebagai manajer. Nah, kalau posisi kita sebagai manajer, maka yang biasa yang kita lakukan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi si siswa disuruh untuk berpikir apa yang dia lakukan itu, kesalahan apa yang dia telah perbuat. Jadi kita tidak langsung menjudge dia salah, tapi dia harus memberitahu dulu apa yang dia lakukan itu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita tanya lagi ke siswa, kumaha solusi untuk memperbaikinya. Nah, itu kita sebagai posisi manajer. Nah, maka kita merenung, yang mari kita bersama-sama posisi manakah yang sedang kita lakukan. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, ya, manajer, ya. Nah, seperti itu. Dan ini semuanya memang kadang saya juga semuanya suka ketika kita di posisi tertentu kadang melakukan posisi kontrol ini gitu. Ya seperti itu karena manusiawi seperti itu. Nah, kemudian pada manajer, ketika kita posisi manajer, mengapa kita harus berada di posisi manajer? Karena posisi manajer itu kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya, ketika si siswa tersebut melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita jangan langsung marah, menjudge dia salah, tapi kita tanya dulu. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Misalnya, Bu, saya tidak mengerjakan PR seperti itu kan? Otomatis kan si siswa tersebut yang menjawab. Ya, jadi kita lamun kata Sunda mah kabeh heula sok naon cenah keluar heula yang dia ingin katakan, kita tampung, ya. Nah, setelah kita tahu akar permasalahannya, maka kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya, kalau kamu sudah berbuat seperti itu, berarti keyakinan kelas mana, kesepakatan kelas yang mana yang telah kamu langgar. Maka dia juga akan mengungkapkan, ya, apa saja yang telah dia langgar. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketika dia tahu yang dia lakukan salah, ya, keyakinan yang dia lakukan salah, maka kita harus memiliki motivasi internal kepada siswa tersebut agar si siswa tersebut bisa merubah kebiasaan atau kesalahannya tersebut. Nah, itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Ya, kita bertanya dulu kepada siswa apa yang telah dia lakukan. Kemudian kita validasi tindakannya yang dia lakukan itu apakah benar atau salah. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, maka tanyakanlah keyakinan kelas yang telah dia langgar, supaya dia bisa dengan sadar memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan mulai dari sekarang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya dalam sebuah contoh 5 posisi kontrol itu seperti apa gitu ya dalam kegiatan aslinya. Nah, di sini saya ada video dari kementerian. Mari kita simak bersama-sama tentang 5 posisi kontrol yang tadi sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dan sekarang pembuat merasa bersalah. Naren! Ayo Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Jadi kan merasa bersalah. Gimana ini? maaf Bu. Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ini terlambat kepala sekolah? Ya. Terus sekarang ibu harus posisi mau fokus saya. Ini kan ibu saya terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menjurang. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang sebagai posisi teman, guru sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah
kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sekarang posisi sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang posisi terakhir sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan
sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan kepada siswa, kepada murid, dan keunggulan atau kelebihan kekurangannya tadi kita sudah lihat, di mana dari kelima posisi kontrol tersebut ternyata posisi kontrol yang terbaik yang bisa kita terapkan untuk murid kita adalah posisi kontrol kita sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kemudahan, senantiasa diberi kelancaran agar kita bisa menjadi seorang guru yang berposisi sebagai manajer. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tentang keyakinan kelas. Jadi ketika kita melakukan restitusi, segitiga restitusi, maka hal terakhir yang dilakukan adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus kita buat, harus kita harus kita rancang dengan murid-murid kita secara langsung. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita membuat keyakinan kelas itu karena keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas di sini kita melakukan kolaborasi dengan siswa, dengan murid. Keyakinan kelas apa yang ingin dicapai di kelas ini? Ya, jadi murid diikut sertakan, dilibatkan. Kalau peraturan, biasanya peraturan murid sudah menerima langsung bentuk peraturan, sehingga murid tidak diikut sertakan, tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan seperti itu. Adapun tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena murid tersebut yang membuat keyakinan tersebut. Kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu kita buat karena tujuan kita ingin belajar dengan baik, ingin menciptakan kelas yang baik, kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan, agar si murid bisa belajar dengan baik. Kemudian menemukan komunikasi efektif antara murid dan guru. Karena di sini ada kolaborasi, maka terjadi komunikasi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Nah, kemudian keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu ciri-cirinya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Ya, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi keyakinan kelas itu harus berbentuk positif, tidak negatif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan kan biasanya ada beberapa poin gitu ya. Kalau keyakinan kelas kita hanya bisa buat 2 poin atau 3 poin, karena secara universal mewakili seluruhnya itu sudah cukup. Karena anak lebih ingat lagi, karena dengan poin yang sedikit maka kan anak, si siswa, si murid akan lebih ingat keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas tersebut juga harus logis, harus bisa dilaksanakan gitu ya. Jangan sampai memimpikan sebuah kelas yang nyaman, yang indah gitu, dengan khayalan-khayalan yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi tidak seperti itu, tetap harus logis. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Jadi tadi komunikasi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Ya, di sini ada beberapa cara yang harus kita lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi suruh berdiskusi dulu, kesepakatan apa, keyakinan kelas apa yang ingin kita capai.
Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Semuanya tampung dulu, hasil diskusi tampung dulu, ya semuanya ditampung. Kemudian disusun kalimat keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukan. Gantilah kalimat dalam negatif menjadi bentuk positif. Nah di sini kalimat negatif di sini misalkan si siswa ada yang menuliskan jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu kan ada kata tidak, berarti kalimat tersebut kalimat negatif. Maka kita buat menjadi kalimat positif. Jadi berjalanlah di kelas atau koridor, ya seperti itu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak kita cek ya secara bersama-sama. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebenarnya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan kelas. Malah misalkan 2 juga kalau misalkan bisa mewakili semua keyakinan kelas yang diinginkan, maka bisa saja terwujud seperti itu. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah setelah disepakati, maka setelah kita rundingkan, oh yang ini yang kita ambil, misalkan menghormati disiplin dan sebagainya, maka kita buat kesepakatan lagi dengan siswa untuk bisa dilaksanakan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, jadi kita tempel agar si murid bisa melihat setiap saat keyakinan kelas apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian contoh kasus, contoh pembuatan keyakinan seperti ini. Contoh keyakinannya itu hormat. Maka keyakinannya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian nilai kebajikannya bekerja. Maka contoh keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian keyakinan nilai kebajikannya misalkan diterima dan dimiliki, maka bentuk keyakinannya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu merupakan salah satu bentuk contoh keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu bisa dikembangkan dengan siswa, dengan gurunya, guru masing-masing, karena setiap siswa, setiap guru punya karakter dan keinginan masing-masing, dan itu disesuaikan dengan keinginan dan karakter masing-masing. Nah, kemudian dalam penerapan program disiplin positif, ya, yang terakhir kita buat kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu kegiatan pengimasan atau diseminasi budaya positif kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, karena kebenaran hanya milik Allah, ya, kesalahan itu murni dari saya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah tercinta ini, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita inginkan bisa terwujud dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus belajar di kelas tercinta kita ini. Amin. Nah, untuk hari ini kita pertama kali
ingin kita membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di 8G. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Agar nyaman. Agar keyakinan kelas ini kita bisa lakukan sehingga pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, lebih bersemangat. Siap? Siap. Nanti Bapak kasih kertas, ya. Nanti kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian capai di kelas ini seperti apa. Ya, kalian boleh berdiskusi. Kalau sudah, nanti silakan kalian tempelkan hasil keyakinan kelas yang ingin kalian buat itu ke apa? Karton ini. Siap? Siap. Ya, siap. Kalau siap, Bapak kasih dulu kertasnya. Awas ya, yang itunya nulisnya di belakang, jangan yang ada lemnya. Jadi nanti yang ada lemnya ditempel. Oh, kalian boleh berdiskusi. Tidak perlu dikasih nama. Ya, salah. Bentar. Ya, silakan kalian tulis nilai kebajikan yang ingin kalian laksanakan di kelas ini. Yuk, silakan. Yang sudah dapat kertasnya bisa langsung kalian isi sesuai dengan keinginan dan keyakinan kelas kalian. Kami meyakini dengan tolong-menolong kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih nyaman atau disiplin. Kami meyakini dengan disiplin kegiatan pembelajaran akan lebih bersemangat, lebih teratur, bebas. Tapi hanya satu poin. Keyakinan. Berarti kalau misalkan masalah uang kas, berarti itu istilahnya bisa dalam tolong menolong. Kami meyakini dengan adanya tolong menolong bisa memberikan bantuan kepada orang lain, meringankan beban orang lain. Nulis. Boleh. Gaya lah tuh. KM. Kalau keyakinan kelas itu hal yang positif. Keyakinan kelas itu hal yang positif. Hanya satu poin, tidak perlu banyak. Kalau misalkan kebersihan saja. Kalau tentang menghormati saja. Kalau disiplin saja. Siapa mana? Kami
biasa. Siap, emu atuh. Gaminat. Kami yakin bisa. Ya, baiklah, sudah semuanya? Ya, kalau sudah, silakan kalian tempelkan ke karton yang ada di depan. Boleh dari yang tidak ribut, boleh dari sini dulu. Yang sudah, silakan tempelkan di sini. Yo, yang sudah. Tuh. So, yang ini, yang sebelah sini, yang sudah silakan. Boleh. Kalau yang sama boleh ditempel pada jajaran yang sama. Ya, langsung jalan ini. Silakan kalian tempelkan. Ya, sudah jalan sana. Boleh. Oke, sudah boleh. Mun di sisi teuingyan ih. Sudah semuanya? Ya, sok yang belum boleh. Ya, sekarang kita lihat keyakinan yang sudah kalian buat. Yang pertama misalkan di sini kami yakin dengan berkomunikasi bisa membuat kelas lebih baik, ya. Atau di sini kami meyakini jika semua murid bersosialisasi dengan baik, maka akan bisa menimbulkan rasa kerjasama dan lebih tentram dan di kelas menjadi nyaman. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang telah kalian buat, yang nantinya keyakinan kelas ini harus kalian pertanggungjawabkan agar bisa kalian laksanakan, sehingga keyakinan kelas ini menjadikan kelas kita menjadi lebih tertib, lebih baik, ya. Mungkin cukup sekian pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus belajar di kelas tercinta kita ini. Nah, untuk hari ini kita pertama kali jumpa di semester 2. Nah, karena kita baru pertama di semester 2,
agar nyaman. Agar keyakinan kelas ini kita bisa lakukan sehingga pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, lebih bersemangat. Siap? Siap. Nanti Bapak kasih kertas ya. Nanti kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian capai di kelas ini seperti apa. Ya. Kalian boleh berdiskusi. Kalau sudah, nanti silakan kalian tempelkan hasil keyakinan kelas yang ingin kalian buat itu ke apa? Kartu ini. Siap? Siap. Ya, siap. Kalau siap, Bapak kasih dulu kertasnya. Awas ya, yang itunya nulisnya di belakang, jangan yang ada lemnya. Jadi nanti yang ada lemnya ditempel. Stop. Kalian boleh berdiskusi. Tidak perlu dikasih nama. Ya, bentar. Stop. Ya, silakan kalian tulis nilai kebajikan yang ingin kalian laksanakan di kelas ini. Yo, silakan. Yang sudah dapat kertasnya bisa langsung kalian isi sesuai dengan keinginan dan keyakinan kelas kalian. Kami meyakini dengan tolong-menolong kita ya bisa melakukan pembelajaran yang lebih nyaman atau disiplin. Kami meyakini dengan disiplin kegiatan pembelajaran akan lebih bersemangat, lebih teratur. Bebas, stop. Tapi hanya satu poin. Keyakinan. Berarti kalau misalkan masalah uang kas berarti itu istilahnya bisa dalam tolong menolong. Kami meyakini dengan adanya tolong menolong bisa memberikan bantuan kepada orang lain, meringankan beban orang lain. Nulis. Boleh. Kaya lah tuh. KM lu, KM. Kita nih. Kalau keyakinan kelas itu hal yang positif. Keyakinan kelas itu hal yang positif. Hanya satu poin, tidak perlu banyak. Kalau misalkan kebersihan saja. Kalau tentang menghormati saja. Kalau disiplin saja. Bener naik. Kami Katuas. Siya, emu atuh. Gaminat.
Kami yakin bisa. Ya, baiklah, sudah semuanya? Ya, kalau sudah, silakan kalian tempelkan ke karton yang ada di depan. Boleh dari yang tidak ribut, boleh dari sini dulu. Yang sudah, silakan tempelkan di sini. Yo. Yang sudah. Tuh. So, yang ini, yang sebelah sini, yang sudah silakan. Boleh. Kalau yang sama boleh ditempel pada jajaran yang sama. Ya, langsung jalan ini. Silakan kalian tempelkan. Ya, sudah jajaran sana. Boleh. Yang sudah boleh ya. Mending di situ yan ih. Sudah semuanya? Ya, sok yang belum boleh. Ya, sekarang kita lihat keyakinan yang sudah kalian buat. Yang pertama misalkan di sini kami yakin dengan berkomunikasi bisa membuat kelas lebih baik, ya. Atau di sini kami meyakini jika semua murid bersosialisasi dengan baik, maka akan bisa menimbulkan rasa kerjasama dan lebih tentram dan di kelas menjadi nyaman. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang telah kalian buat, yang nantinya keyakinan kelas ini harus kalian pertanggungjawabkan agar bisa kalian laksanakan, sehingga keyakinan kelas ini menjadikan kelas kita menjadi lebih tertib, lebih baik, ya. Oke, cukup sekian pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus belajar di kelas tercinta kita ini. Nah, untuk hari ini kita pertama kali jumpa di semester 2. Nah, karena kita baru pertama di semester
agar nyaman. Agar keyakinan kelas ini kita bisa lakukan sehingga pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, lebih bersemangat. Siap? Siap. Nanti Bapak kasih kertas ya. Nanti kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian capai di kelas ini seperti apa. Ya. Kalian boleh berdiskusi. Kalau sudah, nanti silakan kalian tempelkan hasil keyakinan kelas yang ingin kalian buat itu ke apa? Karton ini. Siap? Siap. Ya, siap. Kalau siap, Bapak kasih dulu kertasnya. Awas ya, yang itunya nulisnya di belakang, jangan yang ada lemnya. Jadi nanti yang ada lemnya ditempel. Oh, kalian boleh berdiskusi. Tidak perlu dikasih nama. Ya, salah. Bentar. Ya, silakan kalian tulis nilai kebajikan yang ingin kalian laksanakan di kelas ini. Yuk, silakan. Yang sudah dapat kertasnya bisa langsung kalian isi sesuai dengan keinginan dan keyakinan kelas kalian. Kami meyakini dengan tolong-menolong kita ya bisa melakukan pembelajaran yang lebih nyaman atau disiplin. Kami meyakini dengan disiplin kegiatan pembelajaran akan lebih bersemangat, lebih teratur. Bebas, stop. Iya. Tapi hanya satu. Hanya satu poin. Keyakinan. Berarti kalau misalkan masalah uang kas berarti itu istilahnya bisa dalam tolong menolong. Kami meyakini dengan adanya tolong menolong bisa memberikan bantuan kepada orang lain, meringankan beban orang lain. Nulis. Boleh. Gaya lah tuh. KM. Kita nih. Kalau keyakinan kelas itu hal yang positif. Keyakinan kelas itu hal yang positif. Hanya satu poin, tidak perlu banyak. Kalau dikatakan kebersihan saja. Kalau tentang menghormati saja. Kalau disiplin saja. Siapa mana? Kami Katuas. Siya, emu atuh. Gaminat.
Kami yakin bisa. Ya, baiklah, sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan kalian tempelkan ke karton yang ada di depan. Boleh dari yang tidak ribut, boleh dari sini dulu. Yang sudah, silakan tempelkan di sini. Yo. Yang sudah. Yo. So, yang ini, yang sebelah sini, yang sudah silakan. Boleh. Kalau yang sama boleh ditempel pada jajaran yang sama. Ya, untuk jalan ini. Silakan kalian tempelkan. Ya, sudah ke jalan sana. Boleh. Yang sudah boleh. Mana di sisi yan ih. Sudah semuanya? Ya, sok yang belum boleh. Oke. Ya. Sekarang kita lihat keyakinan yang sudah kalian buat. Yang pertama misalkan di sini kami yakin dengan berkomunikasi bisa membuat kelas lebih baik, ya. Atau di sini kami meyakini jika semua murid bersosialisasi dengan baik, maka akan bisa menimbulkan rasa kerjasama dan lebih tentram dan di kelas menjadi nyaman. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang telah kalian buat, yang nantinya keyakinan kelas ini harus kalian pertanggungjawabkan agar bisa kalian laksanakan, sehingga keyakinan kelas ini menjadikan kelas kita menjadi lebih tertib, lebih baik, ya. Mungkin cukup sekian pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.